Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita adalah anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan, karena Yesus ada di dalam kita, amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa kita di dalam Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan Engkau. Kami bawa seluruh setiap keberadaan kami Tuhan. Kami datang untuk satu tujuan, untuk menyembah Engkau Tuhan. Meninggikan nama-Mu, memberikan setiap korban syukur kami Tuhan, yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Kau memberkati jemaat Tuhan dimanapun setiap kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin jalannya doa malam hari ini Tuhan. Dan setiap kami Tuhan yang ada di dalam doa malam ini Tuhan, kami sama-sama diberkati. Kami sama-sama mengalami lawatan kuasa-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami Tuhan, hidup kami dijamah oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mendapatkan jawaban ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mau lebih lagi membawa hidup kami. Kami mau persembahkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Katakan Engkau tahu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatimu. Biarkanlah ku menyembah
Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kebaikan-Mu Tuhan, pada malam hari ini kami boleh datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebagaimana firman berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari tempat lain Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kalau kami mengambil bagian yang terbaik Tuhan dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan yang berbeban berat Tuhan, yang ada masalah maupun pergumulan Tuhan yang belum dijawab. Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau ingatkan mereka Tuhan, agar mereka boleh kembali Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Agar mereka boleh berharap kepadamu Tuhan. Agar mereka tidak berjalan Tuhan dengan kekuatannya Tuhan, tapi mereka Tuhan boleh berjalan dalam jalan Engkau Tuhan. Karena di atas Engkau memimpin perjalanannya Tuhan, mereka tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan, tapi berjalan Tuhan seturut kehendak-Mu Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh hidup dalam pertobatan Tuhan akan Engkau Tuhan. Hari demi hari Tuhan, di tengah keadaan saat ini Tuhan, kami makin bersekutu kepadamu Tuhan. Kami makin mengandalkan Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau makin berserah Tuhan kepadamu Tuhan. Agar dalam hidup kami Tuhan tidak ada Tuhan kesungutan Tuhan, tidak ada keluh kesah Tuhan, tetapi kami tetap memiliki sukacita Tuhan, karena sukacita kami ada dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mau lawas setiap umat-Mu Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Lembutkan hati mereka Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, agar mereka kembali di jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat segala kasih-Mu, segala anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. bersyukur akan kasih-Mu, kami memiliki Engkau. Ketika kami memiliki Engkau Tuhan, kami sudah memiliki segalanya. Karena di dalam Engkau ada segalanya Tuhan. Kami bangga menjadi anak-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Terima kasih. Firman-Mu berkata dalam Yesaya 42 ayat 3 berkata, bulu yang terkurai tidak akan diputuskan. Amin. Api yang pudar
tidak akan dipadamkan, karena Engkau setia dan adil akan melakukan hukum. Bapa, kami anak-anak-Mu adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang telah memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau. Ketika Engkau memilih kami, Engkau mempunyai visi di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, genapi setiap rencana-Mu di dalam hidup kami, sekalipun dalam keadaan saat ini Tuhan. Para hamba-hamba-Mu Tuhan, di kota, di desa, di pelosok manapun, para PKS Tuhan, pada hamba Tuhan, orang-orang pilihan-Mu Tuhan, sedang mengalami tekanan Tuhan, himpitan Tuhan, keadaan yang membuat mereka tertekan Tuhan. Tapi firman-Mu berkata Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, bulu yang terkurai tidak akan diputuskan. Kan ada kekuatan tangan-Mu yang menekan setiap kami, yang menopang setiap kami Tuhan. Kami mau katakan kepada jiwa kami, hai jiwa kami bangkit, lihatlah kebaikan Allah. Hai jiwa kami saat ini bangkit dari tekanan, bahwa Allah ada bersamamu. Allah memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan-Mu melingkupi setiap kami. Mulai detik ini, setiap yang letih lesu berbeban berat akan bangkit di dalam nama Yesus. Kami akan melihat dengan mata rohani. Kami tidak melihat dengan mata jasmani kami. Membuat kami hidup tertekan, membuat hidup kami tidak berdaya. Tapi ketika jiwa kami bangkit, roh kami berkuasa, tubuh kami harus tunduk. Kami akan kuat di dalam Engkau. Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Kami menggenapi setiap rencana Allah. Bangkit hai jiwaku. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan yang baru malam hari ini melingkupi setiap kami. Kami akan bangkit dengan kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan komsel-komsel dalam tangan-Mu, para PKS Tuhan. Engkau kuatkan Tuhan. Bila setiap mereka ada persekutuan yang indah bersama Engkau Tuhan, mereka tidak akan menjauh dari setiap persekutuan yang ada, tapi mereka akan mendekatkan diri, mengikatkan diri kepada Allah. Ada kekuatan ilahi melingkupi setiap kami. Disitulah letak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, semua kami akan bangkit. Semua kami akan bangkit. Karena jiwa-jiwa sudah menguning. Kami ada pekerja-pekerja yang akan bangkit untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Bahwa pada malam hari ini kami bisa berdoa juga adalah oleh karena kebaikan-Mu, bukan oleh kuat dan oleh gagahnya kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih punya Allah yang sebaik Engkau, tempat kami memohon dan berlindung. Firman-Mu berkata Tuhan, tetapi orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai sampai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari mereka dengan anugerah dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua jemaat-Mu boleh hidup Tuhan, mengasihi nama-Mu Tuhan, hidup mengandalkan Engkau Tuhan, tidak mengandalkan diri mereka sendiri Tuhan. Saya berdoa Tuhan, buat semua jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang sakit pun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak ada pekerjaan Tuhan buka jalan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka usahakan Engkau buat berhasil dan beruntung. Dan Engkau memberikan semua jemaat-Mu hati yang haus dan rindu akan Engkau, hati yang takut akan Engkau. Biarlah semua jemaat-Mu Tuhan boleh mendapat kasih dari-Mu. Biarlah kasih karunia anugerah-Mu memampukan semua jemaat-Mu
untuk hidup selalu menyenangkan hati-Mu Amin. Tuhan. Ya. Ku mau serahkan semua jemaat-Mu yang sudah menjauh dari Engkau, Engkau pimpin kembali. Pegang setiap jemaat-Mu dengan tangan kanan-Mu. Jangan Engkau lepaskan satupun dari mereka Tuhan. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Rebut mereka kembali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ku serahkan semua jemaat-Mu dimanapun berada ke dalam perlindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat semua gereja-gereja dimanapun berada Tuhan. Kapan kami bisa beribadah kembali Tuhan? Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan Engkau tahu Tuhan, kami semua rindu untuk bisa beribadah seperti biasa lagi. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang bekerja, kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kami mau serahkan semua gereja-gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan semua gembala-gembala kami, panatua kami Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan tambahkan hikmat kekuatan pewahyuan dari surgawi. Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati keluarga anak cucu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk para PKS dikuatkan, diteguhkan, semua komsel-komsel diteguhkan. Biarlah semua boleh tetap antusias walau hanya lewat online kami berkomsel Tuhan. Kiranya Engkau menjamah hati setiap PKS tetap semangat melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, juga untuk ibadah umum yang lewat online Tuhan berkati. Walau hanya lewat online Tuhan, kuasa-Mu bekerja, menjamah setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online dan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan Tuhan, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Walau lama tidak beribadah, juga ibadah GIC juga Tuhan berkati. Walau hanya lewat online, Engkau pakai para pemimpin GIC, Engkau beri semangat baru, kekuatan baru. Juga ibadah youth ya Tuhan, Kau berkati juga walau hanya lewat online. Biarlah lewat ibadah online, ibadah youth boleh menjamah, menjangkau banyak jiwa-jiwa baru, anak-anak muda yang baru tumbuh dewasa, tumbuh besar dalam lindungan-Mu. Engkau pimpin tuntun setiap anak-anak muda yang baru tumbuh dewasa Tuhan. Juga untuk ibadah kega Tuhan juga berkati. Tuhan pakai para pemimpin kega, Tuhan berikan mereka hikmat. Walau hanya lewat online, mereka bisa membimbing anak-anak yang masih kecil. Dan aku serahkan anak-anak kami yang masih kecil dalam perlindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Mereka boleh tumbuh besar di dalam lindungan-Mu Tuhan. Engkaulah yang mengajar mereka, menuntun mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, juga untuk ibadah opa oma ya Tuhan, Kau berkati. Engkau memberkati kesehatan ketua kami, ketua opa oma kami, Ibu Fuisian, Kau berkati dan berkati kesehatannya, berkati semua para pelayan di opa oma ya Tuhan. Biarkanlah kami boleh tetap semangat, antusias melayani Engkau di dalam opa oma Tuhan. Lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan ibadah opa oma. Dan semua opa oma juga Engkau berikan kekuatan-Mu. Engkaulah yang pelihara semua opa oma dimanapun berada. Engkau memberkati anak cucunya. Engkau mengajar mereka untuk berdoa, hidup mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ku serahkan semua opa oma ke dalam perlindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ku telah berdoa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
benar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan, khususnya buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, juga para pekerja Tuhan, para pemimpin di tempat ini. Efesus pasal 6 ayat 3 sampai 6 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, mengingatkan kami Tuhan untuk kami tetap ada kesatuan hati di antara kami Bapa. Biarlah ada tali kasih mesra Roh Kudus di antara kami Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini jarak memisahkan kami Tuhan, kami tidak bisa berjumpa Tuhan secara tatap muka Tuhan, tapi kami percaya di dalam roh Engkau menyatukan setiap kami Bapa. Berikan kepada kami Tuhan kesatuan hati Tuhan, kesatuan roh, satu visi, satu misi di dalam Engkau Bapa. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan setiap roh perpecahan, roh ambisi, agenda pribadi, roh yang ingin mementingkan diri sendiri. Kami mau hancurkan kuasa di dalam nama Yesus Bapa. Biarlah Tuhan ada kesatuan hati di antara kami Tuhan. Ketika kami Tuhan sehati, sepikir, sejiwa, seroh, maka Engkau akan mencurahkan berkat-Mu dari surga buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, taruhkan kami hati yang saling mengasihi, saling melayani, saling memperhatikan satu dengan yang lain Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah setia mendukung gereja-Mu, baik dalam keuangan maupun dalam tenaga, dalam doa mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka Tuhan. Engkau lihat kesetiaan mereka di dalam Engkau Tuhan. Apa yang sudah ditabur di ladang-Mu tidak ada pernah yang sia-sia Tuhan. Engkau kembalikan kepada mereka berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat materi dan jasmani Kau berikan kepada mereka. Berkat rohani juga Tuhan Kau limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberikan juga roh kesetiaan kepada mereka untuk beribadah kepada-Mu. Engkau berikan mereka hati yang lapar dan haus akan Engkau. Segala roh yang mulai suam, mulai tawar, mulai jenuh Tuhan, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah ada api Roh Kudus tercurah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bangkit kembali menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin. Biar kami hidup bagi Engkau Yesus, biar hati kami tetap menyembah Engkau Yesus. Menjauhkan kami dari kasih Yesus, dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
kalau kami hidup, kami hanya hidup bagimu Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Biarlah lagu ini menjadi komitmen bagi setiap kami Tuhan, untuk kami tetap setia Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Baik keadaan suka maupun duka Tuhan, kami tetap akan setia menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Kau sudah mendengar setiap doa, pujian, penyembahan kami Tuhan. Kami percaya semua Tuhan sudah Engkau tampung Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami doakan Tuhan, kami sudah menerimanya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi setiap kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Biar setiap firman disampaikan boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau membahas tentang hal kekhawatiran. Tidak bisa disangka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan adanya COVID-19 ini dan diikuti dengan resesi-resesi ekonomi, seluruh dunia mengalami. Dan saya yakin semua manusia dalam kekhawatiran, dilanda kecemasan dan ketakutan. Dan kita juga sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan tidak luput dari hal kekhawatiran ini. Apalagi kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, usaha kita sudah mungkin tutup, pekerjaan kita sudah hilang, tidak ada lagi penghasilan. Maka kekhawatiran itu menyerang kita. Kita khawatir tentang hari esok, masa depan, tentang kebutuhan hidup kita, tentang biaya-biaya untuk sekolah anak-anak kita, dan sebagainya. Kita khawatir tentang virus ini melanda kita. Dan di balik kekhawatiran ini ada roh ketakutan yang menunggangi kekhawatiran ini. Sehingga kita di dalam ketakutan, kecemasan, bahkan mengalami mungkin depresi, mengalami kesesakan dan ketawaran hati. Ada dua alasan kenapa orang khawatir. Yang pertama, menurut para ahli dan para psikolog yang menyelidiki bahwa ternyata khawatir ini juga bisa dibawa dari faktor genetik, faktor genetika. Artinya dibawa sejak lahir. Karena mungkin nenek moyang kita, orang tua kita yang begitu mudah merasa khawatir. Sehingga ketika kita dikandung dan kita dilahirkan, kita sudah membawa genetik ini, yaitu gampang dan mudah merasa khawatir. Menurut para ahli, di dalam otak kita ada bagian yang disebut dengan amigdala, yaitu bentuknya seperti kacang almond. Nah, bagian otak ini aktif dengan cepat saat kita dalam bahaya. Bagian otak ini membantu kita melindungi diri kita dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tubuh kita. Ketika kita mengalami bahaya, maka otak ini bereaksi cepat. Bagaimana caranya untuk melindungi diri kita sehingga kita bertindak. Ketika kita mungkin mulai merasa takut, maka otak ini, amigdala ini bereaksi begitu cepat. Bagaimana kita bertindak sehingga kita bisa mengatasi masalah-masalah ini. Jadi dibawa sejak lahir.
Dan menurut para ahli untuk hal ini, bagaimana menguasai, ya mengontrol kekhawatiran ini yang dibawa dari genetik, yaitu kita harus menguasai pikiran kita. Menenangkan pikiran kita ketika kita dalam kondisi, dalam keadaan yang sedang takut, cemas, dan khawatir. Ketika kita tenang, maka kita akan bisa berpikir dengan baik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu ketidakpercayaan. Ketika kita sudah tidak percaya lagi atau kehilangan kepercayaan, maka hal-hal yang mungkin kita bisa kerjakan dan kita bisa lakukan itu akan bisa hilang begitu saja. Dan kita begitu susah untuk mempercayai bahwa hal ini bisa terjadi, hal ini bisa dilakukan. Nah, jauh di dalam Alkitab, ya jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus memperingatkan kita di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Firman ini begitu populer. Hampir kita sering mendengarkan firman ini dan mungkin juga kita sering membacanya. Di mana Tuhan Yesus berkata di sana, jangan kamu khawatir. Ya, kata jangan itu kata kerja, kata perintah, jangan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada mengcover kita. Dia bisa menolong kita. Ya, kata kerja jangan kamu khawatir ini Tuhan perintahkan karena apa? Ketika kita khawatir, ya, maka roh ketakutan akan mengintimidasi kita sehingga kita begitu mudah cemas dan gelisah, ya. Bahkan kekhawatiran ini memperburuk keadaan, bisa meruntuhkan iman kita. Ketika Ayub, ya, mengalami suatu ujian di dalam Ayub pasal 3 ayat 25, Ayub mengatakan bahwa apa yang ditakutkan selama ini, apa yang dicemaskan selama ini, itulah yang menimpa. Jadi hal-hal yang terjadi pada saat itu di mana Ayub mengalami begitu berat ujian, ya, seluruh harta bendanya habis, dicuri kambing dombanya, ya, rumahnya kebakaran, anaknya 10 meninggal, dan tubuhnya sendiri mengalami sakit yang begitu parah. Jauh-jauh hari di dalam pikirannya dia menyimpan ketakutan, kekhawatiran itu. Dan suatu saat ke depan terjadilah kisah itu dan Ayub mengakuinya di dalam Ayub 3:25. Nah, bila kita kembali merenungkan, saudaraku, dan baca di rumah Matius 6:25 sampai 34. Di mana di sana sendiri Tuhan mengatakan bahwa kita harus belajar, ya, intinya di dalam ayat itu pada 33, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan nanti semuanya ini akan ditambahkan kepada kita. Nah, ada 4 hal, 4 kunci untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran ini. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi kita harus percaya full kepada Tuhan supaya kita bisa mengontrol dan bisa mengalahkan kekhawatiran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui doa. Di dalam Filipi, ya, pasal 4 dikatakan di sana ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi untuk mengatasi kekhawatiran ini, saudaraku, kita harus tetap dan terus berdoa. Karena di dalam doa itu ada kuasa. Kuasa doa itu besar.
untuk kita bisa mematahkan setiap roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, roh ketawaran hati, dan roh kesesakan. Nah, selain kita melakukan doa terus-menerus, maka harus diikuti juga dengan langkah yang ketiga, yaitu tetap dan terus mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat 5. Dikatakan di sana, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi ketika kita dilanda atau diserang dengan rasa khawatir, rasa takut dan rasa cemas, maka kita harus cepat-cepat mencari Tuhan. Ya. Jangan tinggal di dalam kekhawatiran dan merenungkan kekhawatiran, merenungkan nasib. Sehingga kecemasan semakin menimpa kita, keresahan semakin menimpa kita. Sehingga kita mulai stres, kita mulai depresi. Dan kita semakin jauh ya dari Tuhan. Langkah yang keempat dikatakan bersyukur senantiasa. Dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kita mengucap syukur senantiasa, maka saya percaya kita akan menerima kekuatan. Karena ketika kita mengucap syukur, kita mengakui dan menyadari bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah kunci-kunci untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu tidak kita bisa lawan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan akal budi kita. Tapi kita harus melawannya dengan iman kepada Allah. Ketika murid Yesus di atas perahu sedang diombang-ambingkan dengan gelombang karena angin sakal yang begitu keras, ketika mereka sudah melihat bahwa hampir tenggelam, maka murid-murid itu mulai ketakutan dan mulai berseru kepada Allah. Padahal ada Yesus di situ. Dia membangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa. Dan ketika Yesus bangun, Yesus menghardik danau itu sehingga gelombang badai tenang. Dan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai kamu orang yang tidak percaya, orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Nah, di sini saudara kita melihat ya bahwa kekuatan itu bukan dari luar ke dalam, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan segala sesuatu yang di luar kekuatan kita. Ya, secara materi mungkin kita punya materi, ya kita punya harta dan sebagainya, itu bukan benteng yang bisa menangkis kekhawatiran. Tapi kekuatan itu dari dalam roh kita. Ketika roh kita itu terus menerus ya bersekutu dengan Tuhan, maka saya percaya iman kita akan bertumbuh sehingga kita akan terus menerus bisa melihat Tuhan dan kita tetap mempercayai Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata, tapi kita tahu dalam hati kita Tuhan Yesus itu ada menyertai kita. Karena Dia sendiri berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari tetap tinggal di dalam iman dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Tidak ada lagi cara lain. Percaya Tuhan dari hati kita. Segenap hati percaya. Bukan kepada pengertian kita.
Dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Oh, ini saya bisa kerjakan, itu saya bisa kerjakan, ini saya bisa atasi, itu saya bisa atasi. Itu pengertian kita. Hanya dengan percaya dari dalam hati kita. Dalam kepercayaan itu kita terus-menerus berdoa dengan tak putus-putusnya dan tak jemu-jemunya. Maka kekhawatiran yang datang menerpa kita itu tidak bisa menekan kita. Kita bisa melepaskan diri, membebaskan diri dari ketakutan, kecemasan. Karena kita terus berdoa kepada Allah, menyatakan segala keinginan kita dalam permohonan, dalam doa kepada Allah. Dan kita terus-menerus mencari Tuhan. Sehingga kita dilepaskan dari segala kegentaran kita. Dan sambil itu saudaraku, kita mengucap syukur senantiasa. Dengan kita terus mengucap syukur saudaraku, maka roh kita, hati kita, jiwa kita akan tenang di hadapan Tuhan. Kita gampang mempercayai Tuhan. Tidak mudah digoyahkan. Karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Dengan tinggal tenang dan percaya kamu diselamatkan. Mari Bapak Ibu pada saat-saat ini kita tetap memegang teguh janji-janji Tuhan. Memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Bapa kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Dia sendiri mengucapkan janji. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Artinya terus menerus. Setiap hari, setiap detik, setiap hembusan nafas kita, itu penyertaan Tuhan. Karena ketika Bapak, Ibu, dan saya bisa bernapas, menghembuskan napas, menghirup udara, menghirup oksigen, dan menghembuskannya kembali. Setiap detik, itu adalah penyertaan Tuhan. Karena itu adalah berkat Tuhan. Nah, jadi Bapak, Ibu, mari pada saat ini, ya, kita mau bersama-sama, kita bisa mengalahkan kekhawatiran. Kalau Bapak Ibu pada saat ini engkau sedang di dalam kekhawatiran, ada kecemasan-kecemasan, ada keresahan dalam hati kita. Mungkin tentang bisnis kita yang sudah lesu. Mungkin kita yang sudah kehilangan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Dan kita sedang dalam masalah keuangan yang begitu susah. Untuk kita menafkahi hidup kita, tentang makan, minum, pakaian, tentang kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak kita, dan segala sesuatu, biaya-biaya yang kita butuhkan untuk rumah, untuk listrik, dan sebagainya. Apapun itu kata Tuhan, nyatakan kepada Tuhan. Dia setia dan adil. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita tetap mempercayai Dia? Apakah kita masih percaya kepada Dia? Apakah kita tetap masih berdoa? Apakah kita masih terus-menerus mencari Tuhan? Dan apakah kita bersyukur? Bukan bersungut-sungut, tapi bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini Bapak Ibu sedang dilanda satu kekhawatiran yang begitu besar mungkin, mari taruh tanganmu di dadamu dan datang kepada Tuhan. Dan kita mau berdoa bersama-sama. Dan saya juga mau berdoa kepada Bapak Ibu pada saat ini. Engkau yang menaruh tanganmu di dadamu. Atau engkau sedang mungkin mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, tanda penyerahan. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Satukan iman kita. Dan kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau sudah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan khawatir. Karena khawatir itu tidak menyelesaikan masalah. Malah sebaliknya meruntuhkan, menghancurkan hidup kami. Karena Engkau yang memelihara kami. Tuhan Yesus berkata bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah hanya mengejar hal itu. Tentang apa yang mereka pakai, apa yang mereka makan dan minum. Namun kita yang percaya kepada Tuhan, Bapa di surga mengetahui bahwa kita membutuhkan itu. Oleh sebab itu kita mau terus-menerus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan tetap tinggal percaya, tetap berdoa, mencari Tuhan dan selalu bersyukur. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami mau patahkan setiap roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh ketawaran hati, roh stres, roh depresi yang menekan hidup kami terlepas di dalam hadirat Tuhan, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kelepasan, terima kemerdekaan, terima kesembuhan, dan terima kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terangkat semua roh kekhawatiran, terlepas di dalam nama Yesus, dan digantikan dengan roh kelegaan, roh kemerdekaan, roh pemulihan, roh kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau berbicara terus lewat firman ini dalam hati kami. Supaya kami boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus, Engkau ada menyertai kami, memelihara kami. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Karena Engkau adalah Bapa kami, Bapa kita semua. Serahkan hidup kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Akui di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa yang sedang lesu. Engkau tetap menyertai dan memberkati mereka Bapa. Yang kehilangan pekerjaan, Engkau bukakan kembali pintu-pintu yang baru. Berkati Bapa keuangannya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa. Tidak satupun anak-anak-Mu yang kekurangan. Karena Engkau memelihara dengan cara-Mu Tuhan, Engkau membuka jalan dan memberkati mereka ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh dengan harapan ya Bapa. Terima kasih untuk berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.